Dua hal penting, dan dua hal penting ini yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini dua hal penting dan juga dua hal yang sangat berkualitas, ya saudara. Jadi kalau kita membawa ayat ini atau tema ini benang merahnya ke Natal, maka boleh kita kasih subtema kecilnya adalah Natal yang berkualitas. Natal yang berkualitas itu kalau ada yang namanya kemuliaan bagi Allah, lalu kemudian Natal yang berkualitas itu kalau ada yang namanya damai sejahtera di bumi. Kalau tidak ada kemuliaan bagi Allah, maka itu Natal seremonial, atau itu Natal tahunan yang orang biasa lakukan sebagai salah satu selebrasi atau perayaan orang Kristen. Tapi tidak sesungguhnya memberikan suatu makna atau arti yang mendalam tanpa kemuliaan Allah itu dinyatakan. Karena yang bikin Natal itu menjadi berkualitas, yang bikin Natal itu memiliki nilai, yang membuat Natal itu menjadi sebuah perayaan yang bukan hanya sekedar perayaan seremonial, tapi perayaan yang sungguh-sungguh memberi arti buat hidup kekristenan jikalau kemuliaan dinyatakan bagi Allah. Ada amin? Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, juga jangan dilupakan bahwa perayaan Natal itu juga akan menjadi sebuah perayaan yang luar biasa berkualitas kalau di dalam perayaan itu ada yang namanya damai sejahtera. Ini dua hal yang tidak bisa dilupakan atau dipisahkan. Kenapa saudara Natal menjadi berkualitas? Karena ada kemuliaan Allah dan ada damai sejahtera. Karena dua-duanya ini tidak sumbernya dari dunia, tidak berasal dari dunia. Kalau kita bicara soal kemuliaan bagi Allah, saudara, maka harus ada dulu kemuliaan. Sebab bagaimana kita bisa kasih kemuliaan kepada Allah kalau kita tidak memiliki kemuliaan? Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana kita bisa kasih kemuliaan kalau saudara dan saya belum mengalami yang namanya kemuliaan? Maka saudara, untuk mengalami kembali kemuliaan Allah, Allah menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan kemuliaan yang Allah nyatakan tidak sumbernya dari dunia, tidak berasal dari dunia ini, tidak bersumber dari sesuatu yang ada di dunia, tapi langsung dari sorga. Lukas 2 ayat 9. Lihat teks ini, Lukas pasal yang kedua ayat 9. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan 1, 2, 3, dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan, terjemahan bahasa Inggris mengatakan the heavenly light, cahaya sorga, bukan cahaya dari dunia, bukan kemuliaan dari dunia, tapi kemuliaan dari sorga yang datang menyinari mereka. Ada amin? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, tanpa kemuliaan sorga kamu tidak ada kemuliaan. Biar pakai barang emas, penuh tangan, penuh gigi, penuh kaki, saudara tidak akan ada kemuliaan kalau Tuhan tidak kasih kemuliaan kepada saudara. Biar kita mau naik mobil Alphard, ya saudara, naik mobil mewah, naik mobil mahal, saudara pakai jas, pakai mentereng, sepatu mengkilat, saudara, tanpa kemuliaan dari Tuhan, manusia tidak memiliki kemuliaan. Karena itu saudara, kita terima kemuliaan dari Tuhan. Kalau kita terima kemuliaan dari Tuhan, maka sekali lagi bahwa kita menerima sesuatu yang berkualitas. Karena Allah yang memberi, sumbernya dari Allah, bukan dari dunia, maka itu pasti sesuatu yang nilainya tak tertandingi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, selain yang kasih kita kemuliaan, damai sejahtera. Siapa di dunia ini yang punya damai sejahtera? Saudara yang terkasih, seorang yang bernama Salomo, itu orang kaya raya. Kan dunia bilang kalau orang ada pangkat, orang ada harta, orang ada
kelihatannya bisa dibilang dalam kelompok bahagia. Tetapi Salomo memberikan suatu kesaksian yang jelas dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Kita menemukan jelas Pengkhotbah bilang dia punya semua, tapi terakhir dia bilang di ayat 11 itu semuanya kesia-siaan. Itu artinya dia buktikan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang dia kerjakan, tidak ada satupun jeripaya yang dia lakukan yang bisa menghasilkan damai sejahtera yang kekal dalam hati. Uangnya, kebun-kebunnya, emas peraknya, gunting-guntingnya, istri-istrinya, rumah-rumahnya, semuanya tidak bisa kasih dia damai sejahtera. Makanya dia bilang segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari akhir. Tetapi saudara, di tengah-tengah pengakuan manusia yang berkata semuanya tidak mungkin bisa mengalami damai sejahtera, kaya, uang, jabatan, pangkat, wanita, harta, segala macam tidak bisa kasih. Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan damai sejahtera yang dicari oleh manusia. Dia berikan kepada saudara dan saya lewat peristiwa Natal yang kita rayakan. Lukas pasal yang kedua mengatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-10 begini firman Tuhan. Saudara perhatikan Lukas pasal 2. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar, bukan kesukaan kecil. Itu artinya Tuhan mau kasih sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Kesukaan, damai sejahtera, sukacita besar dia berikan kepada kita sekalian. Dan menurut Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 dia berkata begini, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang ditinggalkan kepada saudara saya tidak seperti yang dunia berikan. Itu artinya ada sesuatu damai yang berkualitas yang Allah berikan kepada kita sekalian. Jadi Natal bicara soal kemuliaan, bicara soal damai sejahtera. Itu bukan bicara soal hal yang ecek-ecek, itu bukan bicara soal hal yang sederhana, itu bukan bicara soal hal yang saudara dapat dihitung dibandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia, tapi bicara soal kemuliaan, bicara soal damai sejahtera. Tidak datang dari dunia, sesuatu yang nilainya sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lihat dulu samping kiri kanan, pantas lu penuh dengan kemuliaan. Ya, itu karena Allah kemuliaan. Pantas kita ini berkualitas, karena Tuhan kasih yang kualitas tinggi. Nah, karena itu perayaan Natal mesti didasari dua hal berkualitas ini. Harus ada tuh kemuliaan Allah, harus ada tuh damai sejahtera. Kalau hanya ada kue basah, kue kering, Fanta, Coca-Cola, Sprite, saudara yang terkasih baju baru, pohon Natal, maka sekali lagi itu bukan Natal yang berkualitas. Kenapa? Karena Fanta, Coca-Cola bisa beli di toko, baju baru bisa beli di Ramayana, balik tok-tok, potong tatoa di RB belakang Matahari. Ya itu saudara. Tapi sekali lagi Natal bukan bicara hal-hal itu cuma aksesoris, itu cuma pelengkap Natal. Tapi Natal bicara soal kemuliaan bagi Allah, dan Natal bicara soal damai sejahtera yang Allah berikan, sesuatu yang bernilai tinggi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin. Mari kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu teman-teman saudara, mari kita mempraktekkan dua hal ini dalam kehidupan kita, ya saudara. Dalam perayaan Natal kita mau belajar bagaimana berikan kemuliaan bagi Allah. Allah sudah berikan kemuliaan kepada kita, Allah sudah berikan damai sejahtera kepada kita. Maka sekarang kita mesti wujud nyatakan dalam praktek hidup sebagai orang-orang yang betul-betul ada di dalam kemuliaan Allah, atau ada di dalam damai sejahtera Allah itu. Maka Natal ini menjadi berkualitas. Mari kita perhatikan saudara, Lukas pasal yang kedua, yang pertama ayat 11. Kita melihat ini prakteknya. Lukas pasal yang kedua ayat 11. Tampilkan, kita baca ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
ayat yang ke-18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi saudara lihat ayat 18 ini, semua orang heran. Kenapa heran? Karena ayat 11 tadi ada juru selamat yang lahir bagi mereka. Kenapa juru selamat buat mereka jadi membuat orang lain heran? Karena saudara, ternyata juru selamat yang lahir itu, kata juru selamat itu membuktikan bahwa gembala-gembala ini sebelumnya belum selamat. Saya ulang, kalau yang namanya dikatakan tadi hari lahir bagimu, bagi siapa? Bagi gembala-gembala. Bagi gembala-gembala itu dikatakan ada juru selamat. Ayat 11 ya. Ada juru selamat, itu artinya bahwa gembala-gembala sebelumnya belum selamat. Sebelumnya mereka belum terima keselamatan. Kalau mereka belum terima keselamatan, itu berarti hidup mereka sedang ada di dalam maut. Kalau ada di dalam maut, itu berarti mereka ada di dalam dosa. Karena dosa membawa orang kepada maut. Tetapi lewat kelahiran Kristus, kemuliaan Allah dinyatakan, maka orang itu menerima yang namanya juru selamat. Kalau terima juru selamat, itu berarti dia terima pengampunan, terima keselamatan kekal, terima hidup kekal, terima pengampunan dosa, terima penyucian, terima kebenaran dari satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi orang yang terima kemuliaan Allah itu praktek hidupnya yang pertama, dia hidup di dalam penebusan. Dia hidup di dalam, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengampunan. Dia hidup di dalam juru selamat. Itu orang yang saudaraku mengalami yang namanya kemuliaan dari Allah. Nah, kalau orang ini sudah hidup dalam juru selamat, pengampunan dosa, baru dia bisa kasih kemuliaan kepada Allah. Dia sudah dilepaskan, dia sudah dibebaskan, baru dia bisa beri kemuliaan kepada Tuhan. Tanpa pembebasan, tanpa kelepasan, tidak ada kemuliaan yang kita bisa berikan kepada Allah. Karena kalau kita belum terima pembebasan, itu sama saja dengan kita belum terima juru selamat. Kalau kita belum lepas dari dosa, itu sama saja dengan kita belum, saudaraku, mengalami kemuliaan dari Allah. Nah, kalau kemuliaan dari Allah kita belum alami, bagaimana kita bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan? Tapi saya ulang, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita harus pastikan bahwa kita semua sudah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat. Kita hidup dalam pengampunan, kita hidup dalam penebusan, kita hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang membuat kita tiap hari dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ibadah kita ibadah yang sejati, dan lewat semua ibadah yang sejati itu nama Tuhan dipermuliakan. Makanya lihat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Kitab 1 Korintus pasal 19 ayat 19. Perhatikan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20. Jemaat sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bagaimana orang bisa kasih kemuliaan kepada Allah? Dia mesti dibeli, harganya mesti lunas. Sebab waktu kita dibeli dan harga lunas, Roh Kudus memateraikan kita. Roh Kudus memateraikan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi bait suci, menjadi tempat kediaman Allah. Dan kalau Allah berhadirat dalam hidup kita, kemuliaan kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak mengalami pembebasan dosa bisa menyanyi, bisa, tapi tidak bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan. Orang yang sudah tidak mengalami pembebasan dosa bisa pergi gereja, bisa, tapi dia tidak mengalami yang namanya, dia tidak bisa memberi yang namanya kemuliaan bagi Allah. Tidak bisa. Karena bagaimana kau bisa beri kemuliaan kepada Allah kalau kau belum mengalami pembebasan? Saudara, makanya betapa penting momen Natal ini kita terima hal yang berkualitas. Saya ulang, apa yang berkualitas? Kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Sebab waktu kita terima kemuliaan Allah, kita sangat menerima juru selamat
selamat hidup ini, menerima Kristus Yesus. Makanya dari lagu yang saudara dan saya nyanyikan, sebab Natal takkan berarti tanpa. Terus lahir di hatiku. Lahir di sini. Kalau lahir di Bethlehem, saudara guna. Makanya lagu itu di awal dia bilang apa? Seperti palungan. Kita semua ini seperti palungan. Palungan tempat bayi Yesus dibaringkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu baru kita bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan. Sebab kalau tidak begitu, mau kemuliaan apa? Di Natal kemarin, saudara, ada orang merayakan Natal. Dia juga menyanyi, sebab Natal tapi sambil menyanyi sambil pelan, sebab Natal itu kemuliaan bagi siapa? Lagunya lagu rohani, Pak. Tapi kemuliaannya tidak bagi Tuhan. Karena dia tidak mengalami kemuliaan. Bagaimana dia mau kasih kemuliaan bagi Tuhan? Penyanyinya salah. Makanya saudara, Natal ini sebenarnya momen di mana kita menyadari kebutuhan. Terima kasih banyak karena beta yang berdosa, beta sudah bisa lepas dari diri, beta sudah bisa selamatkan dari diri, tapi engkau hadir di dalam hidup ini. Engkau datang sebagai bayi yang lahir ke dalam dunia, sebagai juru selamat yang datang di kota Daud di Bethlehem. Yesus Kristus namamu, engkau hadir memberikan kelepasan, kebebasan bagi saya. Sekarang saya dapat memberikan kemuliaan bagi engkau. Ada amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu momen Natal, kalau saudara mau praktek kemuliaan bagi Allah, sekali lagi kita mesti semakin diingatkan dengan hidup bertobat, hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, hidup sungguh-sungguh berkenan. Saudara yang terkasih, tidak mungkin kita nyanyi saudara lagu Natal, tapi kita ada dendam di dalam hati, kebencian di dalam hati, sakit hati di dalam hati. Tidak bisa. Kita mesti beres. Nah ini sampai mau kasih beres, mesti Tuhan Allah, Yesus dulu. Nah kita mesti terima dia dulu, juru selamat dulu. Kalau tidak bisa. Makanya saya bilang, kemuliaan itu hanya kita bisa persembahkan kalau kita lebih dulu menerima kemuliaan dari Allah. Yang kedua, orang yang menerima kemuliaan dari Tuhan, hal yang berkualitas itu, praktek hidupnya, satu, hidup dalam bertobat. Dua, saya mau bacakan ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Orang perhatikan firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, kenapa mereka mesti cepat-cepat pergi berangkat ke Bethlehem untuk melihat Yesus yang baru lahir? Lihat ayat yang ke-10. Perhatikan. Lukas pasal 2 ayat 10. Baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara bayangkan, berita ini tujuannya untuk seluruh bangsa, tapi diberitakan hanya kepada sekelompok orang. Wah, ini tidak masuk akal, saudara. Beritanya untuk seluruh bangsa, tapi yang dapat berita ini cuma sekelompok orang, gembala-gembala. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini berarti sesungguhnya di dalam ayat yang ke-10 ini sebenarnya termasuk atau ada makna tersembunyi di balik ayat ini. Makna tersembunyinya adalah kata perintah. Kalau kamu terima berita dengan tujuan kesukaan untuk seluruh bangsa, itu
punya spirit penginjilan. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita terima kemuliaan Allah, tidak punya spirit untuk menginjil, tidak punya spirit untuk memberitakan firman, itu perlu dipertanyakan kemuliaan yang mana yang kita terima. Karena kemuliaan dari Allah itu membuat orang terpacu. Karena berita dari kemuliaan Allah, berita dari surga, the heavenly light, itu saudara terkasih dalam Tuhan adalah berita. Pergi dan beritakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan bagi diri kita sendiri, tapi bagi banyak orang. Jadi anak-anak Tuhan, Natal ini kalau saudara mau kasih kemuliaan bagi Tuhan, sebagai tanda saudara sudah terima kemuliaan, ya. Cirinya adalah kalau saudara dan saya punya spirit, punya semangat untuk mau beritakan tentang Kristus. Tapi orang mau beritakan tentang Kristus sangat tidak mungkin kalau dia tidak punya spirit untuk mengenal Kristus lebih dulu. Dia harus punya roh yang ingin mengenal Tuhan. Kalau pemalas gereja, pemalas baca Alkitab, pemalas doa, saudara mau beritakan apa? Tidak mungkin. Jadi apa? Ini sebenarnya memberikan sebuah roh, memberikan sebuah jiwa yang saudara memiliki passion, punya gairah, punya semangat untuk melayani Tuhan, untuk menginjil, untuk bersaksi, untuk beritakan tentang siapa Tuhan kepada banyak orang. Itu Natal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi saya khotbah di Ebobo dalam ibadah sama ibadah Natal. Saya singgung begini saudara. Saya ini pikir sendiri dalam pikiran saya. Apa relevansinya atau apa saya analisa dalam satu pikiran sendiri. Ya. Natal itu kan dari kata bahasa Latin dis natalis. Dis natalis itu artinya hari kelahiran. Saudara. Jadi kalau dibilang Natal, maka itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, Natal. Meskipun akhirnya kata Natal itu sudah dikhususkan untuk hanya perayaan kelahiran Yesus Kristus. Padahal kita semua punya Natal. Saya punya Natal 4 April. Saudara mungkin punya Natal tanggal berapa. Kita semua punya Natal. Ya sudah, hari kelahiran. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya tanya saudara, ini saya punya jalan pikiran. Kalau saya Natal atau saya lahir, saya ulang tahun, masuk akal tidak? Ya, papa mama saya bisa selamat ulang tahun di tetangga. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang Natal itu saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya pikir begitu sekarang. Kita ini kan Natal, ini kita selamat Natal di semua. Orang masuk satu rumah, selamat Natal, selamat Natal. Padahal yang Natal sama Yesus. Kita baku selamat. Nah sebentar lagi kita baku selamat Natal lagi kan. Kadang-kadang saudara prakteknya sebenarnya tidak relevan. Ya. Tapi mau bilang apa? Itu sudah tradisi yang kita sudah lakukan berabad-abad, bertahun-tahun, dan tidak mungkin Ebenezer mulai merubah. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya juga lakukan itu. Padahal saya pikir-pikir beberapa hari yang lalu saya mulai pikir, yang Natal itu aku perlu selamat Natal. Saya kata baca Natal itu kan. Sekarang jiwa ini saya mau pesan begini saudara. Jangan sampai semangat Natal itu, jiwa semangat Natal itu hanya berfokus kepada manusia, lalu tidak berfokus kepada Kristus. Padahal secara spirit Natal atau jiwa Natal atau passion, gairah Natal itu gairah kepada Kristus, gairah kepada Tuhan, bukan gairah kepada manusia sesama. Saudara, waktu orang bergairah kepada Tuhan, maka saudara dia dapat menunjukkan Kristus kepada orang lain. Jadi saudara, tanpa bergairah kepada Tuhan, tanpa bersemangat kepada Tuhan
Percuma kita pergi gereja, sembahyang, baca Alkitab, doa kalau hanya untuk ketemu diri. Kita pergi karena kita mau untuk orang lain tahu ini berita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi Natal ini mengingatkan kita sekali kepada kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah ini dinyatakan dengan sekaligus perintah untuk bersaksi, perintah untuk mengabarkan Injil, perintah untuk saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen yang menikmati sukacita sendiri, kesukaan besar sendiri, tapi itu kesukaan bagi seluruh bangsa. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan egois. Jangan egois. Kita meski di tanah NTT, di tanah Kristen, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita butuh penginjilan mustambah lebih besar. Orang yang beritakan Injil di kota mustambah lebih banyak. Meskipun ini kota Kristen, saya ulang lagi. Kenapa? Karena fakta membuktikan bahwa Kristen di kota ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa lihat kan, tahu Salomo, dimana kita ketemu lingkungan, siapa tahu bisa lihat. Nah itu membuka mata rohani kita seharusnya. Kasihan itu sebenarnya dia Kristen tapi lagi jalan menyerahkan. Sebenarnya dia belum dapat ini berita kesukaan besar. Dia Kristen tapi sebenarnya dia masih di luar jalur kekristenan. Siapa yang mau tolong dia? Oh saya yang rajin ibadah, saya yang sekolah teologi, saya yang hari-hari baca Alkitab, saya yang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya ini diberi tugas untuk pergi dan beritakan Injil, bersaksi, membawa jiwa datang kepada Kristus, keluar dari kegelapan datang kepada terang, keluar dari neraka datang kepada surga, keluar dari sinar maut datang kepada hidup yang kekal. Amin. Bilang samping kiri kanan 2024 semangat. 2024 semangat. Jangan hanya untuk diri sendiri. Jangan untuk diri sendiri. Untuk orang lain. Orang lain. Amin. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita tidak boleh dilupakan. Saya kemarin pergi ke Natal di PTS Usu, Desa Usu, saudara. Waktu ketemu ini Bapak Pendeta, saya tanya gereja di mana. Lalu dia bilang begini, Bapak Pendeta nggak tahu jalan saya susah. Bapaknya Bapak kalau sampai busuk sudah busuk. Jadi saya di tengah jalan, saya HP tidak bisa connect. Karena rupanya di sana sinyal itu muncul tenggelam. Ya. Saudara, saya telepon lagi tidak jawab. Telepon sepanjang jalan sampai sore. Saya bilang bahaya kalau dia sudah jawab kita butuh huragan. Lalu sampai di sore kemarin, saudara terkasih dalam Tuhan, saya berhenti, saya kenal, saya mencoba kita berhenti untuk lama-lama sedikit telepon. Akhirnya telepon masuk sudah, masuk. Ya, Bapak sudah di mana? Saya bilang saya sampai sore. Bapak ke Musa, nanti sampai di cabang Koi Kamusa, sampai situ Bapak tunggu di situ. Nanti ada orang jemput Bapak. Ya, saya akhirnya terus sampai di cabang Koi Kamusa itu, saya berhenti, saya telepon lagi. Bapak saya sudah di Koi Kamusa. Soalnya yang bisa jemput kok. Bapak, ini kira-kira Bapak jalan sendiri terus bisa? Ini jemput. Sekarang jalan sendiri. Saya oke baik, tapi Bapak minta tolong Bapak kirim bisa Maps supaya dia terikuti. Dia bilang, aduh Pak, di sini sinyal parah Pak. Maps tidak mungkin bisa. Oh begitu. Kalau begitu Bapak kasih tahu saya gereja, nama gereja apa, supaya saya sampai situ dan saya tanya nama gereja. Orang sudah. Aduh Bapak, kalau Bapak saya kasih tahu nama gereja itu nanti susah Pak. Ini saya sudah tanda-tanya. Ya sudah ini gereja di mana sih nama gereja orang tidak tahu. Ya sudah. Jadi Bapak terus saja. Pokoknya Bapak terus. Itu jalan menuju ini Kuala Fatu. Bapak sudah pernah di Kuala Fatu, saya sepi. Tapi itu hari saya ke Korbano. Bapak itu sini juga bisa Kuala Fatu. Ya sudah baiklah kita menuju ke Kuala Fatu. Sudah saya bayangkan ini kalau kita sampai Kuala Fatu,
matilah kita. Jam sementara bilang jam 6 ibadat mulai. Saudara, saya di tengah perjalanan itu sudah setengah 6 dari komisi. Saudara terkasih dalam Tuhan, tengah-tengah jalan Bapak telepon mereka, Bapak, saya utus orang pergi jemput Bapak. Ya, tapi dia kenal saya tidak, saya tanya. Dia bilang, dia tahu Bapak, tapi Bapak tetangga di motor warna kuning. Sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi saya lari motor. Istri bilang begini, Bapak pelan-pelan nanti waktu motor lihat kita usah tahu. Pokoknya melihat kuning itu dia. Setiap kali motor lihat, sudah terkasih dalam Tuhan. Ini motor kuning lama lah. Hampir setengah jam sudah kenal. Ini motor kuning kita belum ketemu. Saya pikir jangan sampai kita sudah lewat itu motor kuning atau motor kuning sudah lewat kita. Ya. Saya berhenti lalu kemudian saya tidak lama kemudian betul motor kuning sama. Sudah lalu kami ikut itu motor kuning. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan cukup jauh. Setelah sampai di Pucawang saya lihat motor kuning belok masuk. Motor kuning belok masuk itu jalan lompor. Lalu motor kuning jalan berhenti. Dia bilang, Bapak bisa tidak? Saya bilang sudah kakak gas, saya gas. Jangan berhenti, kita main gas. Naik tanjakan sudah berhenti dari itu. Bapak, bisa kok? Saya bilang di situ betul sih di bawah dari lusa. Duluan sudah. Dan ternyata lumayan jauh. Saya bilang sama istri, saya bilang, panas kalau kita tanya nama gereja, orang tidak tahu ini hutan semua yang sampai tahu. Hutan belantara. Tapi satu saudara yang timbul di dalam hati saya, Tuhan, Injil harus sampai di tempat ini. Injil harus sampai di tempat ini, bukan dari denominasi gereja saya, bukan saudara saya, bukan suku Allah, bukan. Tapi sekali lagi berita kesukaan besar harus sampai bagi semua orang, bukan hanya di kota-kota besar, bukan hanya di tempat-tempat ramai, tapi sampai di desa, di dusun, di kampung, di pelosok. Berita tentang Kristus harus sampai ke sana. Berita tentang terbaik. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tanya Bapak menggembalakan berapa jiwa? Dia jawab saya, Bapak, saya menggembalakan dari tahun 2004. 2 jiwa, bukan 2 kakak, 2 jiwa. 1 meninggal, tinggal 1. Tapi dia punya semangat untuk melayani Tuhan. Saudara, saya kan lihat jemaat banyak kan hadir, kenapa undang orang banyak? Dia bilang, Bapak, semua yang datang betap saudara, kami ada 12 saudara kami. Saudara bayangkan 12 orang kalau punya istri kali sudah 24. Kalau anak 1 kali 1, saudara lihat, 2 kali 2. Orang kampung tidak ada anak 1, 2. Anak minimal 12. Kok dia 12? Saudara terkasih, jadi saudara ini semua saudara semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka butuh Injil, mereka butuh kebenaran, mereka butuh firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan Injil harus sampai buat orang-orang ini. Tapi adakah orang yang punya hati seperti para gembala-gembala itu, yang tahu bahwa ini berita bukan hanya untuk saya, yang tahu ini berita bukan hanya untuk seperorangan, bukan hanya untuk kelompok suku tertentu, bukan hanya untuk gereja tertentu, tapi buat semua suku bangsa yang ada di bawah kolonial ini butuh berita penebusan, berita kesukaan besar yang hari ini kita rayakan. Amin. Tepuk tangan terbaik Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, pulang saya langsung bilang sama dia, Pak Pendeta, siap musim panas kita KKR di sini. Bapak saya sebenarnya tadi mau ngomong masalah hati perasaan. Bapak sudah jangan begini tadi dari tadi malam. Saya bilang Injil harus diberitakan. Bapak siap lokasi, siap tempat, kita datang fufar di sini. Injil mesti diberitakan. Ada saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, ini saatnya untuk kita pergi dan beritakan Injil. Tahu saya pikir apa? Yang penting tanpa ada botol fight.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu spirit kita harus miliki di komunitas. Terakhir, yang ketiga, saya cepat saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa kasih kemuliaan bagi Allah? Yang terakhir, saudara perhatikan ayat berikutnya saya bacakan buat kita semua. Ya, ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Saudara perhatikan kata kembalilah gembala. Kembali ke mana? Kembali ke padang di ayat yang ke-8. Kembali ke pekerjaannya menjaga kawanan ternak. Kembali lagi kepada aktivitas setiap hari. Setelah mereka menjumpai sang juru selamat, saudaraku, mereka kembali ke habitatnya. Itu bahasa yang lebih sederhana. Tetapi waktu mereka kembali beda dengan waktu mereka ada sebelum mereka terima kemuliaan dari Allah. Bedanya di mana? Tadi dikatakan dalam ayat 9, mereka ada dalam ketakutan. Saudara. Tapi ayat 20 memberi penjelasan kepada kita bahwa mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Mereka kembali dengan sukacita besar. Mereka kembali dengan sebuah semangat besar. Mereka kembali dengan damai sejahtera yang Allah kerjakan. Mereka kembali dengan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka bawa ke tempat mereka, rumah mereka, pekerjaan mereka, dan tempat di mana mereka beraktivitas setiap hari. Ada amin? Natal, sekali lagi saudara, bicara soal damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita dan kemuliaan bagi Allah. Kapan kemuliaan kita bisa persembahkan kepada Allah? Kalau kita pulang dari tempat ini, kita pulang seperti kita datang tadi. Kita datang mungkin dengan pergumulan, kita datang dengan masalah, kita datang dengan tantangan, kita datang dengan kesulitan, kita datang dengan ketakutan, kita datang dengan kekhawatiran. Tapi kita pulang mesti pulang dengan memuji dan menyembah Allah. Kita pulang dengan suatu sukacita, semangat yang baru yang Tuhan kerjakan kepada kita, karena ada damai sejahtera yang kita sudah terima, ada sukacita yang kita sudah terima, ada kesukaan besar yang kita sudah terima. Jadi saudara, Natal itu bicara soal itu. Kalau saudara mau kasih kemuliaan kepada Tuhan, bagaimana kalau saudara tidak pulang dengan perubahan, pulang tidak dengan sebuah kelepasan, pulang tidak dengan jawaban? Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita pulang gereja tiap minggu, kesaksiannya adalah di gereja itu sama. Saya mau tanya, siapa yang mau datang gereja? Kalau kita mau kesaksian di gereja itu sama. Kalau kita pulang gereja kita bilang, ikut Tuhan di masalah karena habis tambah banyak. Saya mau tanya, siapa mau ikut Tuhan kalau saudara kesaksian begitu? Kalau kita punya kesaksian, saya pulang gereja, saya habis doa. Tuhannya orang lain pun cepat menjawab, mereka punya nih. Tahu. Siapa yang mau doa lagi? Siapa yang mau doa? Ada orang lain betul usah doa ya. Iya, saya lihat. Tiap hari berlutut di PD, tiap hari berlutut di PD dengan 0, 2-0. Tapi kalau kita pulang dari gereja, kita pulang dari PD, kita berkata luar biasa. Saya tadi pergi dengan beban berat, tapi saya pulang ada kebahagiaan, ada kemudahan Tuhan. Kemudian saya bisa kuatir satu pergumulan Tuhan jam. Pasal ini ternyata kita baru keluar dari gereja, kita lihat Tuhan mulai kasih sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah aku lihat, yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Allah sediakan bagiku. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya punya ponakan baru melahirkan kemarin. Ya. Saya di Pusu sana, telepon terus ambil di Karmanen, jalan sedoa habis. Jalan sedoa. Masa pesannya harus lahir, bukan satu terus. Ya. Saya ikuti dan telepon terus. Pulang masih di tengah jalan, telepon lagi. Saya sampai di mana? Penuh dengan kekhawatiran, saudara, awal. Tapi saya ajak ayo doa sampai di Kupang jam 12 malam, jam 1 malam. Tidak pulang
Bilang lagi sebenarnya dokter datang, lihat dokter bilang, "Mak, jangan dia mama gitu. Mak, tunggu operasi sesuai. Bawa rujukan sudah. Tapi ini bilang kenal baik desa. Dia ini kita doa ada mujizat. Saudara, saya yakin doa. Saudara, ini tidak mungkin karena tidak kelihatan itu anak tanda-tanda kelahiran. Tapi Tuhan bikin perkara. Selesai melahirkan dan kasih tahu saya, kemudian ini mujizat. Ini mujizat. Ini mujizat. Tidak bisa dalam pengalaman saya ini tidak mungkin lahir normal kecuali operasi. Tapi ini mujizat dari Tuhan. Saya bilang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan mau pulang sampai di rumah bilang sejadi ini anak masih kincing. Saudara tidak kincing dia. Satu hari lewat tidak kincing, buang air kincing tidak. Malah menangis lagi pagi-pagi. Kakak saya bilang, mana ini anak sudah kincing menangis semalam. Saya datang dari bawah pagi-pagi lagi. Datang doa, pulang saya pantau lagi kincing belum. Kalau tidak kincing saya kita mau beda. Tapi Tuhan bikin perkara, mujizat juga terjadi. Itu anak kincing sekarang tidur nyenyak. Saya datang tadi pagi saya bilang begini waktu antar alat, saya bilang begini anak doa. Lalu Leksa, makanya dia mau jadi pendeta juga. Doakan dia jadi hamba Tuhan. Ya sekarang terkasih dalam Tuhan. Doa itu masih ada kuasanya. Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita datang dengan beban berat, kita pulang dengan kelegaan. Itu kemuliaan bagi Allah dan sejahtera di dunia. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pesan Natal ini menolong kita semua malam ini, sehingga biarlah perayaan Natal ini membuat perayaan ini bukan perayaan sekedar perayaan, tapi perayaan yang berkualitas. Karena kita terima dua hal yang berkualitas, kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita semua berdiri, kita naikkan ini.